Selamat pagi guys, saya Nurse Cita Hati Christian School. Pagi hari ini saya akan membawakan di Student Assembly tentang virus dan bakteri. Yuk kita simak yuk. Slide berikut ini yang saya akan bawakan. Nah, yang akan kita bahas pagi ini adalah virus dan bakteri. Apa itu virus? Kita sering mendengar ya di pemberitaan dari media massa, apalagi yang saat ini kita lagi menjalani penyakit yang marak ya, yaitu adalah COVID-19. Salah satunya virus yang terjadi adalah demam berdarah, cacar, flu burung. Beberapa penyakit tersebut menyebar sangat luas. Nah, apa sih sebenarnya virus itu? Bagaimana ciri-cirinya? Dan mengapa penyebarannya bisa terjadi begitu sangat cepat? Yuk kita akan bahas apa itu virus. Untuk sejarah penemuan virus itu sendiri, ditemukan oleh Adolf Meyer di Jerman pada tahun 1983. Dia adalah ahli pertanian di Jerman. Dia pada saat itu menemukan tanaman tembakaunya ada bercak-bercaknya. Setelah dia menemukan bercak-bercak itu, dia mengetahui bahwa penyakit itu ada penyakit menularnya. Kemudian ia teliti dengan menyemprotkan getah tanaman yang sakit ke tanaman yang sehat. Dan ternyata penyakit yang sehat itu terdapat penyakit yang sama. Biasanya disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil, yang tidak dapat dilihat oleh mikroba biasa. Tetapi pendapat dari Beijing yang terbaru terbukti pada tahun 1935 dari Amerika Serikat berhasil mengkristalkan partikel penyebab penyakit mozaik yang kini dikenal sebagai virus mozaik tembakau. Virus itu juga merupakan virus pertama kali yang divisualisasikan dengan mikroskop elektron. Sekarang kita akan tahu ciri-ciri virus itu sendiri. Jadi, virus itu bersifat aseluler ya, atau tidak mempunyai sel. Jadi, virus itu memiliki ukuran yang sangat renik atau yang sangat kecil. Oleh karena ukuran tubuhnya virus itu sangat jauh lebih kecil, sehingga membutuhkan mikroskop yang lebih canggih, yaitu mikroskop elektron, untuk melihat virus itu sendiri. Yang kedua, virus adalah organisme parasit. Ingat ya, yang mana ia membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Tubuh virus sendiri itu terdiri dari kepala, kulit selabung atau kapsid, kemudian isi tubuh dan selaput ekor. Virus hanya dapat berkembang biak di dalam sel hidup lainnya, seperti sel hidup pada bakteri, hewan, tumbuhan, dan sel hidup pada manusia. Dan virus tidak dapat membelah diri ya guys, harus diingat. Karena virus itu membutuhkan inang, jadi dia tidak akan bisa membelah diri kalau tidak ada inangnya. Kemudian, virus juga tidak dapat diendapkan dengan sertifungasi biasa, tetapi dapat dikristalkan. Pada dasarnya, bentuk virus itu ada 4 bentuk atau 4 kelompok, yaitu yang pertama adalah bentuk spiral. Kemudian yang kedua adalah bentuk icosahedron, di mana virus icosahedron itu adalah virus terkecil di jenisnya. Kemudian yang ketiga adalah virus berpelindung. Yang keempat terakhir adalah virus berbentuk kompleks. Sekarang kita akan mengetahui peranan virus dalam kehidupan kita. Memang beberapa virus ada yang dimanfaatkan dalam rekomendasi genetika melalui terapi gen, yaitu terapi gen jahat penyebab dari infeksi itu sendiri. Yang terdapat dari virus diubah menjadikan gen baik atau disebut dengan penyembuh, yang kita bisa sebutkan dengan disebut vaksin. Contohnya pembuatan vaksin yang sudah kita pakai ya adalah vaksin polio, hepatitis B, influenza, cacar, MMR. Ada yang tahu MMR itu apa? Pernah kan dari kalian juga sudah pernah divaksinkan MMR di sekolah, yaitu adalah measles, mumps, dan rubella. Dan yang terbaru saat ini adalah COVID, yang masih banyak lagi virus yang belum kita ketahui. Dan pada umumnya, virus itu bersifat merugikan. Virus sangat dikenal sebagai penyakit infeksi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Bagaimana pencegahan dan pengobatannya? Tetap ya, kita harus lakukan cek pemeriksaan di dokter, supaya mendapatkan pemeriksaan yang pasti untuk sebuah virus itu sendiri. Yang kedua, karena biasanya memanipulasi mekanisme sel induknya itu adalah reproduksi sendiri dari virus. Virus sangat sulit untuk dibunuh, tetapi proses terjadinya infeksi kita bisa lakukan dengan obat-obatan untuk mengatasi gejala akibat infeksi itu sendiri
Dan yang paling dianggap efektif adalah vaksinasi karena untuk merangsang kekebalan alami terhadap tubuh kita. Nah, di sini saya akan tunjukkan video bagaimana reaksi vaksin di dalam tubuh kita. Yuk kita simak bareng-bareng yuk video yang akan saya bawakan dan kita lihat sama-sama. Halo teman-teman, di masa pandemi COVID-19 ini, kita semakin sering mendengar tentang vaksin yang diharapkan akan dapat melawan virus corona. Tapi bagaimana sih kerja vaksin dalam tubuh kita? Vaksinasi adalah cara efektif, simple, dan aman untuk melindungi kita dari penyakit berbahaya sebelum kita terkena penyakit tersebut. Vaksinasi memanfaatkan daya tahan tubuh alami untuk membangun pertahanan ke infeksi-infeksi khusus dan membuat sistem imun kita menjadi lebih kuat. Cara kerja vaksin dalam tubuh kita adalah vaksin mengenali kuman yang datang, seperti virus atau bakteri, kemudian vaksin menghasilkan antibodi yang merupakan protein yang dihasilkan secara alami oleh sistem imun kita untuk melawan penyakit. Lalu, vaksin ini akan mengingat penyakit tersebut dan bagaimana melawannya di masa depan. Jika kamu terpapar kuman ini di masa depan, sistem imun kamu akan dengan cepat melawan dan mematikannya sebelum kamu sakit. Nah, hebatnya, karena vaksin hanya mengandung bentuk kuman yang telah mati atau dilemahkan, seperti virus atau bakteri, mereka tidak menyebabkan penyakit atau memberi resiko komplikasi pada dirimu. Sistem imun tubuh kita itu dirancang untuk mengingat. Ketika kita telah diberi vaksinasi, biasanya kita terlindungi dari penyakit tertentu selama bertahun-tahun, bahkan seumur hidup. Inilah yang membuat vaksin itu efektif. Vaksin dapat mencegah kita terkena penyakit tertentu. Kenapa vaksinasi itu penting? Karena ketika kita divaksinasi, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga melindungi orang-orang di sekitar kita. Ketika orang sudah mendapatkan vaksinasi, resiko mereka terkena infeksi penyakit itu menjadi berkurang, sehingga mereka juga memiliki kemungkinan kecil untuk menularkan penyakit itu kepada orang lain. Jadi, vaksin memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan kita semua ya. Yang kedua adalah bakteri, di mana bakteri dan virus ini sama-sama mematikan dan sama-sama bergolongan penyakit infeksi. Tetapi mereka mempunyai ciri-ciri yang sama-sama berbeda. Yang pertama adalah untuk bakteri, uniseluler, dia juga berkoloni, ukurannya lebih besar daripada virus. Dan keunikannya bakteri adalah dapat dilihat menggunakan mikroskop. Dan diingat, bakteri itu hidupnya bebas atau parasit. Sekarang kita akan mengetahui dari bentuk tubuh dari bakteri. Diingat ya guys, bakteri ini mempunyai seluruh fungsi yang berbeda-beda dan fungsinya pun berbeda-beda. Yaitu yang pertama adalah kapsul. Dia mempunyai fungsi untuk melindungi tubuh dari serangan sel inang dan sebagai gudang makanannya. Yang kedua adalah dinding sel, yang memberikan proteksi bentuk yang selalu untuk tetap bentuknya seperti itu. Kemudian membran sel. Membran sel ini untuk mengatur pertukaran zat antara sel dengan lingkungannya. Kemudian villi. Villi itu seperti rambut-rambut halus ya guys, yang berfungsi untuk membantu melekatkan dan menyalurkan genetiknya. Flagella. Flagella adalah bulu cambuk. Kita bisa lihat ya di situ gambarnya ya. Fungsinya adalah alat gerak. Tetapi flagella itu bakteri yang hanya terdapat di bakteri batang, koma, dan spiral. Kemudian sitoplasma. Sitoplasma di sini berfungsi sebagai wadah reaksi metabolisme dari sel itu sendiri. Dan yang selanjutnya kita akan bahas dengan kromosomnya. Fungsinya adalah mengadakan fotosintesis untuk kromosom dari bakteri itu sendiri. Kemudian
ribosom. Ribosom fungsinya tempat terjadinya sintesis protein. Kemudian mesosom menghasilkan energi, membentuk sel dinding, dan menerima DNA saat konjugasi. Nukleus berkumpulnya DNA kromosom dari suatu bakteri. Yang terakhir adalah plasmid. Plasmid adalah rekayasa genetika yang membawa gen asing disisipkan pada bakteri. Nah, ini adalah macam-macam bentuk dari bakteri itu sendiri, yaitu ada kokobus atau bola, basil atau batang yang seperti saya sebutkan tadi. Kemudian ada spiral. Itu adalah macam-macam dari bentuk bakteri itu sendiri. Nah, sekarang adalah yang akan saya bahas klasifikasi Archaebacteria. Apa itu Archaebacteria? Archaebacteria adalah salah satunya metanogen bakteria, di mana Archaebacteria yang bisa hidup di tempat yang mengandung banyak metan. Kemudian thermoacidophilic, di mana Archaebacteria itu dia bisa hidup di tempat suhu yang tinggi. Kemudian yang terakhir, yang kemudian adalah halophilic, di mana dia bisa hidup di tempat berkadar garam yang tinggi. Nah, bakteri juga menguntungkan bagi manusia, termasuk dalam salah satunya dalam bidang pangan ya. Kita akan tahu atau kita sering jumpai apa sih fungsi bakteri dalam bahan pangan di kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah Lactobacillus lactis yang dapat mengendapkan kasein dari susu untuk proses pembuatan buttermilk. Kemudian, untuk pembuatan yogurt, kita membutuhkan namanya adalah bakteri Lactobacillus bulgaricus. Nah, siapa yang suka dengan nata de coco? Itu pun dilakukan dengan bakteri, yaitu Acetobacter-Sillinum. Kemudian, kita juga sering menggunakan keju. Keju pun dengan melakukan bakteri, yaitu Streptococcus thermophilus dan Propionibacterium shermani. Itu yang sering kita jumpai di dalam bidang pangan. Kemudian di dalam bidang industri pun kita juga menggunakan bakteri. Kita akan tahu ya, salah satunya adalah untuk pembuatan kertas. Ternyata pembuatan kertas itu menggunakan bakteri. Jadi Clostridium thermococcus itu untuk bakteri pembuatan kertas. Kemudian untuk pembuatan industri lagi adalah industri pertanian, di mana dia menggunakan bakteri yang bernama Rhizobium radicolcola dan Nitrococcus. Dia menggunakan untuk berperan mengikat nitrogen untuk industri pertanian. Dan yang terakhir adalah untuk biogas. Jadi untuk Methanobacterium dan Methanobacillus. Dan untuk fungsi dari bakteri yang terakhir adalah dalam bidang farmasi. Ini yang membedakan dengan virus, karena memang bakteri itu cara pengobatannya adalah dengan antibiotik. Jadi, salah satunya di bidang farmasi adalah Penicillium notatum digunakan sebagai antibiotik penisilin. Di mana untuk pengobatan bakteri itu memang diharapkan di dalam kesehatan medis selalu menggunakan pengobatan antibiotik. Dan jangan lupa lagi, untuk vitamin C pun kita juga ada campurannya untuk di dalam bakteri, yaitu Acetobacter. Di mana fungsi dan guna dari virus dan bakteri itu semua berbeda, tetapi pengobatannya pun bisa berbeda dengan cara penanggulangannya, termasuk bakteri itu sendiri. Nah, sekarang saya akan tunjukkan ya video berikut ini, apa itu virus dan bakteri yang bisa kalian lihat bersama-sama. Bentuknya sama-sama kecil, tapi sekalinya bikin ulah satu dunia yang kerepotan. Mereka adalah virus dan bakteri, organisme yang paling suka disalahin kalau ada orang yang sakit. Tapi sebenarnya, seperti yang sering kalian tanyakan ini, apa sih bedanya mereka dan manakah yang lebih mematikan? Simpelnya banget, kalian mesti tahu dulu kalau dua-duanya itu bisa mematikan. Ya, karena mematikan atau enggak tergantung jenis virus atau bakterinya. Misalnya penyakit tuberkulosis atau TBC, jadi salah satu penyakit paling mematikan di dunia yang disebabkan sama bakteri. Buat virus, nggak perlu ditanya lagi.
Tapi fakta mengejutkannya, bakteri dan virus pun nggak selalu mematikan. Bahkan lucunya bisa nolongin kita juga. Di perut kita contohnya, itu jadi tempat tinggal 380 triliun bakteri yang ngebantu sistem pencernaan. Sama halnya kayak virus, yang juga bisa ngebantu ngelawan bakteri jahat dan nyelamatin nyawa manusia. Jadi intinya, mereka berdua ternyata hanya mematikan kalau nginfeksi tubuh kita. Terus kalau gitu, apa yang sebenarnya ngebedain mereka? Simpelnya banget, mereka itu beda banget. Dari wujudnya aja, bakteri itu sel yang hidup. Sementara virus itu benda biologis yang nggak bisa dibilang hidup juga. Kalau dari ukuran, bakteri itu jelas kecil banget. Tapi virus itu ternyata jauh lebih kecil lagi. Bahkan nggak bisa dilihat pakai mikroskop biasa. Dari cara tumbuh kembangnya pun berbeda. Dari miliaran tahun lalu waktu manusia belum ada, bakteri bisa tumbuh kembang sendiri. Sedangkan virus cuma bisa bertahan kalau numpang di makhluk hidup lain dan nipu mereka sampai sel-selnya rusak. Tapi kalau udah sama-sama nyakitin tubuh, kita pun mesti nyiapin taktik yang berbeda. Antibiotik untuk bakteri dan vaksin atau antivirus untuk virus. Oke, lalu apa yang bikin mereka bisa mematikan? Simpelnya begini. Karena mereka punya banyak taktik buat menginfeksi. Bakteri jahat adalah makhluk yang siap nyerang tubuh dengan memperbanyak diri atau ngehasilin racun dan akhirnya ngeganggu kerja suatu organ. Sedangkan virus itu paling jago nyerang kita, karena bisa ngenalin dan nargetin sel yang mau dia rusak. Mereka akan robos masuk ke dalam sel itu, ngehack inti selnya, dan selnya pun mati dan virus-virus baru akhirnya tercipta. Ya, virus ini jago banget nyerang kita. Seakan dia hidup dan bisa mikirin strateginya. Tapi bukankah mereka nggak dihitung sebagai makhluk hidup? Ini adalah wujud para virus sebenarnya. Walaupun sangat amat kecil, mereka lah makhluk paling banyak di bumi. Kalau semua virus ini kita jajarin, panjangnya akan mencapai 100 juta tahun cahaya, melewati tata surya, melintasi galaksi Bima Sakti, hingga 2000 galaksi lainnya. Apakah mereka makhluk hidup? Iya, tapi nggak juga. Makanya mereka dinamain makhluk hidup transisi. Dianggap nggak hidup karena nggak ngalamin metabolisme, tapi dianggap hidup karena bisa berkembang biak. Tapi berkembang biaknya pun tergantung sama organisme lain. Dan nggak jarang, itu kita, manusia. Dan dalam semua proses itulah, kita pun bisa terinfeksi oleh mereka. Ya, virus dan bakteri yang berkali-kali lipat lebih kecil dari kita sama-sama bisa mematikan. Tapi bukan berarti kita langsung nyerah gitu aja di hadapan mereka. Semua ada cara ngelawannya. Pakai antibiotik, pakai vaksin, pakai sabun, atau bahkan jaga jarak dan berdiam di rumah. Pilihannya balik ke kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, sekarang sudah tahu kan kalian apa itu perbedaan dari virus dan bakteri? Di mana keduanya sama-sama mematikan. Tapi kan juga harus tahu bagaimana ciri, fungsi, penggunaan, dan pengobatannya. Dengan saya membawakan slide dan videonya, semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih guys.